Halo, kami dari kelompok 2. Nama anggota kami adalah Laila Rizky Taskia, Aziza Nurrahmah. Pada kesempatan ini, kami ingin mempersembahkan video tugas proyek kami dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang dibimbing oleh Ibu Febria Sri Handayani, Eskom Mkom. Proyek yang kami kerjakan berjudul Candy Cake, sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memesan kue secara online dengan berbagai pilihan dan kemudahan pembayaran. Dalam video ini, kami akan membahas latar belakang proyek, tahapan pengerjaan, serta hasil akhir yang telah kami capai. Saat ini, kebutuhan layanan pemesanan makanan online semakin meningkat. Namun, pemesanan kue seringkali masih manual seperti harus datang langsung ke toko yang memakan waktu dan kurang praktis. Untuk menjawab kebutuhan ini, kami akan menghadirkan aplikasi pemesanan kue online yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Tujuan kami ini adalah menyediakan platform yang memungkinkan pengguna memesan berbagai jenis kue dengan pengiriman fleksibel dan pembayaran digital yang aman. Aplikasi ini juga akan mendukung pengusaha dan penyelenggara acara melalui fitur pelacakan pesanan dan laporan keuangan. Ruang lingkup Candy Cake. Ruang lingkup Candy Cake itu mencakup katalog kue yang lengkap dengan filter harga dan foto, pembayaran digital, diskon, dan notifikasi pelacakan pesanan antarmuka yang mobile friendly yang mudah digunakan di smartphone. Namun ada batasan seperti hanya melayani toko mitra, area pengiriman tertentu, dan pelacakan berbasis status tanpa GPS real time. Pengguna kami ini adalah remaja, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, hingga pengusaha kecil yang akrab dengan belanja online dan pembayaran digital. Aplikasi ini akan dirilis di Android, iOS, dan berbasis web untuk pengelolaan back-end. Terdapat batasan masalah yang ada di Candy Cake ini, yaitu hanya melayani toko mitra resmi, pembayaran digital tanpa COD, area pengiriman terbatas, kustomisasi sesuai pilihan yang tersedia, pelacakan pesanan berbasis status. Nama software ini adalah Candy Cake. Berdasarkan identifikasi masalah, terdapat hasil yaitu seperti tipe pengguna. Pengguna biasa seperti akses fitur standar, pengguna premium, akses fitur eksklusif dan personalisasi. Sedangkan target pengguna yaitu remaja dan mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, pengusaha kecil, dan penyuka kuliner. Lalu platform. Aplikasi ini akan dirilis melalui Android atau iOS. Fitur dan mekanisme yaitu filter berdasarkan jenis, harga, waktu. Yang kedua, antarmuka intuitif. Yang ketiga, sistem notifikasi real time. Yang keempat, pelaporan pesanan. Lalu sistem kebutuhan. Sistem kebutuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional, autentifikasi pengguna, sistem CRUD lengkap, pelaporan dan dokumentasi, manajemen relasi data. Lalu ada kebutuhan non-fungsional seperti enkripsi data, kinerja responsif, interface multi-platform, dan integrasi cloud dan API. Mekanisme pengumpulan kebutuhan yaitu yang pertama komunikasi dengan pemangku kepentingan, yaitu dengan cara diskusi intensif dengan pelanggan, terutama pengguna target. Yang kedua, pengumpulan umpan balik melalui survei atau wawancara. Lalu yang kedua ada prototipe aplikasi. Yang pertama membuat mockup atau wireframe. Yang kedua menggunakan prototipe. Lalu yang ketiga ada pengumpulan dokumen relevan seperti data statistik tentang kebiasaan belanja online atau informasi terkait regulasi keamanan data dan pembayaran digital. Perancangan aplikasi Candy Cake. Aplikasi Candy Cake ini dirancang menggunakan metode berorientasi proyek dengan pendekatan berbasis prototipe untuk memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi secara optimal. Proses ini akan memanfaatkan alat bantu seperti SWOT analysis, PST analysis, value chain,
serta user persona dan user journey untuk analisis strategi. Sementara perencanaan ini didukung oleh UML. Pengelolaan proyek menggunakan Gantt chart untuk penjadwalan dengan pengembangan aplikasi berbasis PHP menggunakan framework Laravel serta database MySQL. Pendekatan ini akan menghasilkan aplikasi yang fokus pada kemudahan pemesanan online, pembayaran aman, dan dokumentasi transaksi yang terorganisir. Lalu ini ada analisis SWOT. Hasil dari analisis ini adalah Candy Cake memiliki kekuatan seperti dukungan UMKM lokal, fitur personalisasi, dan operasional fleksibel. Namun, kelemahan seperti fluktuasi, kualitas, mitra, dan logistik memerlukan solusi strategis. Peluangnya yaitu tren belanja online dan dukungan pemerintah terhadap digitalisasi UMKM. Selain itu terdapat ancaman juga, yaitu persaingan ketat dan perubahan regulasi e-commerce. Yang kedua, ada hasil analisis value chain. Candy Cake menciptakan nilai tambah melalui inbound logistik, yaitu kolaborasi UMKM lokal dan standar kualitas. Yang kedua ada operations, yaitu standarisasi produksi kue berkualitas. Yang ketiga ada outbound logistik, yaitu pengiriman cepat, efisien, dan higienis. Yang keempat ada marketing dan sales, yaitu promosi kreatif di media sosial dan program loyalitas. Yang kelima ada service, seperti layanan pelanggan yang responsif dan kebijakan garansi. Selanjutnya ada bagian PST analisis. Hasilnya yaitu faktor eksternal Candy Cake seperti politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Di bagian politik, hasil analisisnya yaitu dukungan pemerintah untuk digitalisasi UMKM, sedangkan ekonomi, tren pembayaran digital dan daya beli yang meningkat. Sosial yaitu konsumen digital dan inovasi kue yang sehat, dan yang teknologi yaitu pengembangan AI dan fitur real-time tracking. Lalu ada hasil empathy map yang dihasilkan dari wawancara kepada pengguna. Hasilnya yaitu pengguna menginginkan kemudahan pencarian dan pembayaran, jaminan kualitas produk, promosi menarik dan ulasan terpercaya. Ini adalah user personanya. Berikut ini adalah hasil dari user journey map-nya. Hasil journey map ini menghasilkan yaitu tahap perjalanan bagaimana pengguna membeli kue. Tahap pertama dalam perjalanan pengguna sebelum membeli dimulai dengan motivasi pengguna yang mencari kue untuk acara atau konsumsi pribadi. Pengguna memerlukan solusi praktis untuk membeli kue yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada stage pencarian aplikasi atau search for website, pengguna mencari aplikasi atau situs pemesanan kue yang cepat dan mudah diakses. Pengalaman pengguna di sini sangat penting karena mereka mengharapkan pencarian yang lancar dan situs yang informatif. Lalu selanjutnya, pengguna memasuki tahap menelusuri situs atau browse the site, di mana mereka mulai melihat berbagai pilihan kue yang ditawarkan. Pada titik ini, aplikasi harus menyediakan variasi pilihan kue yang menarik, lengkap, dengan deskripsi yang jelas dan filter harga yang memudahkan pengguna dalam memilih. Setelah melihat berbagai produk, pengguna melanjutkan ke tahap evaluasi produk atau evaluate product. Di sini, mereka membandingkan harga dan membaca ulasan untuk memastikan kualitas produk yang mereka miliki. Kualitas produk dan harga yang wajar menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian. Lalu pada akhirnya, pengguna memasuki tahap pembayaran atau pay, di mana mereka memilih metode pembayaran dan menyelesaikan transaksi. Proses pembayaran yang aman, fleksibel, dan cepat sangat diharapkan oleh pengguna. Dalam hal ini, aplikasi Candy Cake menyediakan berbagai metode pembayaran digital yang memudahkan pengguna untuk menyelesaikan transaksi dengan nyaman dan tanpa hambatan. Kemudahan dalam menyelesaikan pembayaran
menciptakan rasa aman bagi pengguna, mempercepat proses transaksi, dan menghindari potensi pembatalan pesanan akibat pengalaman pembayaran yang rumit. Diagram use case pada aplikasi Candy Cake menggambarkan interaksi antara 3 aktor utama, yaitu mitra, pengguna, kurir, dalam aplikasi sistem. Proses dimulai dengan registrasi di mana semua aktor melakukan authorizer untuk masuk ke dalam sistem. Mitra memiliki kemampuan untuk menambahkan produk seperti kue yang akan dijual, lengkap dengan detail produk seperti nama, harga, dan deskripsi. Pengguna dapat memesan kue dengan memilih dari katalog produk, menyesuaikan pesanan, dan melanjutkan ke tahap checkout. Setelah itu, pengguna melakukan pembayaran pesanan menggunakan metode pembayaran yang tersedia seperti e-wallet atau transfer bank. Setelah pembayaran berhasil, mitra akan menerima notifikasi order dari sistem, mempersiapkan pesanan, dan mengirimkan pesanan ke kurir. Kurir bertugas mengantarkan pesanan ke alamat pengguna, dan setelah produk diterima, kurir mengkonfirmasi bahwa produk telah selesai dikirim. Pengguna kemudian memberikan konfirmasi penerimaan produk melalui aplikasi. Setelah semua langkah selesai, sistem secara otomatis akan mentransfer dana ke mitra sebagai pembayaran atas pesanan yang telah diselesaikan. Diagram activity ini menggambarkan alur proses login dalam aplikasi. Proses dimulai dengan pengguna mengakses halaman login yang ditandai dengan aktivitas akses halaman login. Sistem kemudian merespon dengan menampilkan halaman login di mana pengguna dapat memasukkan kredensial seperti email dan kata sandi. Selanjutnya, pengguna melakukan proses login dengan mengirimkan data tersebut ke sistem, akan memvalidasi data yang diterima. Jika tidak valid, misalnya username atau password salah, pengguna akan mengarahkan kembali ke halaman login untuk mencoba lagi. Namun jika tidak valid, username dan password benar, sistem akan memberikan respon login berhasil dan pengguna dialihkan ke halaman utama atau dashboard aplikasi. Proses ini berakhir ketika pengguna berhasil login, memastikan hanya pengguna terdaftar dengan kredensial yang benar dapat mengakses aplikasi. Diagram ini menyoroti mekanisme validasi keamanan untuk melindungi data pengguna. Nah, diagram berikut menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem basis data untuk pemesanan produk. Tabel pelanggan menyimpan informasi pelanggan seperti nama dan alamat serta dapat membuat atau melihat status pesanan. Tabel pesanan mencatat transaksi terhubung dengan tabel pelanggan dan kurir yang bertugas mengirimkan pesanan. Tabel produk menyimpan data produk termasuk harga, stok, kategori, serta berelasi dengan tabel mitra yang menyuplai produk. Sementara itu, tabel kategori membantu mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya. Diagram ini menunjukkan bagaimana data saling terintegrasi untuk mendukung proses pemesanan pengelolaan produk. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran jelas tentang proyek yang kami kerjakan.